Setelah Anda belajar tentang konsep dari bagaimana cara kita memilih sebuah zona bagus atau tidak dengan beberapa kriteria menggunakan S&D score system, kini saatnya kita melangkah lebih jauh. Kita akan bahas tentang Pass Approach Reaction atau kita singkat sebagai PAR. Seringkali para pemula atau khususnya pengguna trader yang menggunakan S&D akan lebih fokus kepada terbentuknya sebuah zona di masa lalu. Ya, memang tidak salah karena memang ini adalah sebuah strategi yang memang pada basicnya melihat bagaimana sebuah zona yang pernah terjadi di masa lalu. Pengertian masa lalu ini sangat luas sekali, bisa terjadi pada satu hari yang lalu, beberapa jam yang lalu, atau mungkin satu minggu yang lalu. Tergantung dari mana Anda melihat acuan time frame-nya. Ya, semakin besar sebuah acuan dari higher time frame, maka akan semakin bagus sebagai sebuah zona. Konsep dari sebuah S&D yang lama atau kita sebut sebagai S&D klasik itu hanya lebih berfokus kepada kejadian yang ada di masa lalu sebagai sebuah zona. Itulah yang menjadi alasan mengapa kita bisa memilih dan memilah dengan menggunakan kriteria menggunakan S&D score system. Akan tetapi puzzle ini tidak sempurna. Kenapa? Karena kita tidak tahu bagaimana proses kedatangan harga. Katakanlah Anda melakukan pending order sell limit pada sebuah zona supply. Bagaimana Anda tahu kedatangan harga? Dengan momentum kuat atau perlahan? Disinilah S&D price action bekerja. S&D price action menyempurnakan konsep S&D kuno atau S&D klasik yang hanya berfokus kepada kejadian di masa lalu. S&D price action mengkombinasikan bagaimana harga di masa lalu terbentuk, kemudian bagaimana proses kedatangan harga seperti apa. Kemudian yang berikutnya adalah ketika Anda mau melakukan entry sell, maka kita akan melihat reaksi harganya seperti apa. Apakah ada sebuah signal yang memberikan indikasi terjadi sebuah pembalikan atau terjadi sebuah reversal? Yang mungkin Anda kenal dengan istilah Quasimodo. Quasimodo ini merupakan sebuah konfirmasi harga ketika harga tiba dalam sebuah zona. Oke, nggak usah berlama-lama, kita langsung lihat di chart seperti apa konsep dari Pass Approach Reaction. Oke, kita lanjut untuk pembahasan lebih jauh tentang Pass Approach Reaction. Nah, untuk konsep dari Pass Approach Reaction ini sendiri terbagi menjadi beberapa bagian yang kita bisa klasifikasikan sebenarnya. Kalau kita bicara fokus kepada terjadi sebuah pass, maka kita akan melihat terjadinya ada SD, itu adalah supply demand, kemudian ada support resistance, kemudian ada caps on price, flag limit, kemudian FTR. Kita akan bahas secara sederhana saja bagaimana sebuah teori atau sebuah konsep dari konsep Pass Approach Reaction. Oke, saya ambil contoh. Kita misalkan melihat sebuah zona. Ya, katakanlah saya melihat ada sebuah zona demand misalkan ya, ada area demand, katakanlah kita melihat sebuah area rally base rally. Ketika Anda tahu bahwa ini sebuah zona area rally base rally, banyak orang yang mungkin akan berpikir bahwa saat harga terbentuk pada kejadian di masa lalu, ini kalau kita bisa bagi tiga, maka kita akan pecah menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah terjadinya pada kejadian di masa lalu, kemudian bagaimana nanti proses kedatangan harga seperti apa, lalu reaksi harganya akan seperti apa. Oke, sekarang kalau kita bagi 3, maka ini adalah bagian terjadi pada pass. Ya, ini adalah pass. Kenapa pass? Karena terjadi pada bagian yang terjadi di masa lalu. Saya tarik bagian sebelah sini. Ini terjadi pada bagian terjadi di masa lalu. Oke, kemudian bagaimana proses kedatangan harga menuju ke area demand? Bagaimana tingkah laku harga saat menuju ke area zona tersebut? Apakah dengan momentum yang cukup kuatkah atau malah perlahan? Nah, kita ambil contoh misalkan terjadi di sini. Bagaimana Anda bisa memperkirakan harga nyampe di wilayah zona ini kencang atau tidak? Katakanlah harga masih berada pada wilayah ini, tapi kemudian tiba-tiba terjadi sebuah momentum yang cukup kuat terjadi semacam ini. Nah, ini sering banget terjadi. Ketika kedatangan harga terjadi semacam ini, ketika Anda mau melakukan posisi buy, maka ini menjadi sangat-sangat tidak ideal sekali. Kenapa? Karena ketika terjadi drop signifikan memberikan informasi bahwa lebih banyak supply saat ini dibandingkan demand. Walaupun memang secara teori konsepnya bahwa pernah terjadi di masa lalu menjadi area demand, ini memberikan informasi bahwa lebih banyak demand dibandingkan supply saat terjadi di masa lalu. Tapi saat proses kedatangan harga ini menjadi lebih berbeda. Kenapa? Karena saat ini supply sudah melebihi daripada demand-nya, sehingga terjadi sebuah momentum yang sebesar ini. Bukan sebuah kebetulan terjadinya sebuah momentum besar semacam ini. Biasanya harga sudah kena daripada hit target. Katakanlah Anda melihat ini adalah sebuah area
Misal ya, Anda melihat sebagai area dari sebuah support yang sangat kuat sekali. Oke, katakanlah ini adalah area support TF weekly misalkan. Oke, Anda melihat ini adalah support dari TF weekly yang terjadi. Kemudian Anda sekarang fokus pada terjadi pada acuan dari time frame H1. Kenapa? Karena Anda sekarang melihat bahwa ada area rally base rally. Di sini masalahnya, ketika Anda hanya menggunakan acuan dari satu time frame, Anda hanya melihat bahwa ini adalah sebuah zona tanpa membandingkan satu time frame terhadap time frame lainnya. Nah, ketika Anda hanya berfokus bahwa ini adalah sebuah area rally base rally, lalu Anda melakukan posisi buy, Anda bahkan melakukan pending order buy limit, tiba-tiba candle close di bawah di dalam wilayah zona dari area demand, maka ini lebih besar terjadinya breakout atau terjadinya penurunan dibandingkan harga untuk naik. Apa yang terjadi kemudian oleh market? Market kemungkinan besar akan sideways. Nah, sideways di sini Anda bisa berasumsi bahwa mungkin harga akan naik. Tapi dalam banyak kasus saya temukan bahwa harga tidak demikian. Harga mungkin akan mencoba untuk sideways, tapi kemudian harga naik ke atas sedikit, kemudian akhirnya malah turun dan akhirnya di break. Nah, ini yang jadi pokok masalah. Jika hanya berfokus pada kejadian di masa lalu, Anda melupakan bagaimana proses kedatangan harga, seringkali dalam banyak kasus zona ini akan ditembus. Akan tetapi, katakanlah misalkan begini, Anda memang mau melakukan posisi buy pada area demand. Oke, katakanlah mau melakukan posisi buy pada area demand. Kemudian harga tiba-tiba turun, tetapi tidak dengan signifikan, lantas candlenya kecil-kecil. Jadi terjadi sebuah kenaikan lalu turun, retest lagi, terjadi area compression, di sini terjadi retest dan sudutnya sangat landai sekali semacam ini. Nah, jika terjadi demikian dan ini belum hit target, katakanlah ini adalah sebuah titik area support become resistant dari sebuah higher time frame. Katakan semacam itu, ini adalah support weekly. Oke, support weekly. Maka ketika Anda melakukan posisi buy di area demand ini punya high probability untuk membuat harga untuk naik kembali ke atas at least sampai pada titik di mana high terjadi. Jadi Anda bisa expect sebenarnya bahwa ketika turunnya perlahan masuk ke dalam wilayah zona, maka ini memberikan indikasi yang cukup baik. Ini jika Anda hanya menggunakan konsep dari pas kemudian menggunakan approach-nya. Nah, ini memang belum sempurna sekali. Kenapa? Karena kita hanya lebih berfokus kepada kejadian yang terjadi di masa lalunya dalam area base, kemudian kedatangan harganya. Nah, ini akan menjadi lebih sempurna ketika Anda melihat terjadinya sebuah gerakan sideways, kemudian market membuat lower low, membuat lower high, lalu market tiba-tiba terjadi push naik ke atas, bahkan menembus high di atas, lalu disinilah terjadi sebuah higher high. Nah, ketika ini terjadi, maka sudah terjadi sebuah perubahan tren. Disinilah Quasimodo terbentuk, sehingga Anda bisa melakukan expect untuk melakukan entry buy, Anda melakukan stop loss di bawah zone, kemudian ada TP pada high yang di atas. Jika Anda menggunakan area entry ini sebagai zone dan Anda letakin SL di bagian bawah di area ini, maka Anda bisa pertimbangkan TP berada pada high yang ada di atas ini. Akan tetapi jika Anda punya pertimbangan bahwa zona stop loss Anda letakin di sumber utamanya, katakan terjadi pada sebuah zone, ini adalah area base reaksi harganya, maka Anda bisa menggunakan TP maksimum pada support TF weekly, ya di acuan time frame lebih besar. Anda boleh melakukan seperti itu, bahkan mungkin Anda masih bisa menggunakan acuan dari high yang ada di atas. Ya, ini sebagai TP1, kemudian Anda TP2, atau mungkin Anda bisa langsung masuk ke TP2, itu bisa dilakukan. Tapi kalau kita bicara target yang idealis, target yang benar-benar realistis banget sebenarnya berada pada area dari TP1. Khususnya ini adalah kena pada area dari swing high yang terjadi. Ya, cukup menarik ya. Jadi kita bisa bukan hanya sekedar melihat kejadian di masa lalu, tapi juga kita melihat bagaimana terjadi reaksi harga dan bagaimana kedatangan harga. Ini adalah sebuah puzzle yang sangat sempurna dari sebuah strategi dari SND. Dan celakanya memang banyak trader menggunakan SND tidak tahu bagaimana sebenarnya proses, apakah hanya fokus kepada zona yang terjadi di masa lalu, bagaimana kedatangan harga. Dan seringkali bahkan juga ada trader yang menggunakan kejadian di masa lalu sebagai sebuah zona bagus, kemudian hanya menunggu reaksi harga saja. Jadi menggunakan pas dan menggunakan reaction. Pas dan menggunakan reaction ini lebih sering terjadi, banyakkan trader menggunakan konsep dari smart money concept. SMC, rata-rata para trader akan menggunakan cara seperti itu.
Tapi ada satu puzzle yang belum dilakukan, yaitu adalah bagaimana proses kedatangan harga yang kita sebut sebagai approach. Pemahaman Anda mengenai konsep tentang PAR ini akan sangat membantu sekali dalam memutuskan apakah ini saatnya Anda masuk sebagai trigger untuk melakukan entry atau tidak. Semoga membantu dan sampai ketemu di chapter berikutnya. Kita akan membahas tentang konsep dari PAS.